kajian ontologis itu Pancasila dari sisi manusianya atau yang menjalankan kajian filsafat tersebut. Jadi dalam hal ini adalah manusia atau SDM-nya. Jadi dia mempelajari subjek dari kajian tersebut. Kalau kajian epistemologis itu adalah kajian mengenai ilmu pengetahuan atau pengalaman. Sedangkan kajian aksiologis itu mempelajari tentang bagaimana caranya mereka atau bagaimana pengaplikasian dari kajian tersebut. Jadi ya misalnya sebagai bisa dianalogikan misalnya Ambrian toh. Ambrian itu kalau kita bicarakan Ambrian ini dari segi kajian ontologisnya, kita akan membahas Ambrian, diri pribadinya Ambrian. Apakah Ambriannya akal, punya pikiran, atau dia punya sifat seperti apa, ya, dan sebagainya. Jadi tentang karakter, tentang diri pribadinya, ya, atau pokoknya yang berbicara tentang Ambrian itself, begitu. Kajian epistemologi misalnya dari Ambrian adalah pada saat Ambrian diberikan ilmu pengetahuan atau pada saat Ambrian menjalankan peran yang ada di dalam masyarakat yang merupakan yang menjadi sebuah pengalaman bagi dirinya. Jadi epistemologi itu adalah pengetahuan atau pengalaman yang dimiliki. Sedangkan kajian aksiologis itu menceritakan tentang atau mempelajari tentang bagaimana seorang Ambrian dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki itu bisa mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-harinya. Jadi lengkaplah sebuah ilmu namanya filsafat kalau ada pembahasan tentang ontologisnya, epistemologi, dan aksiologinya. Seperti itu. Jadi itu intinya dari materi pekan lalu, ya. Nah, sekarang pekan ini kita akan membahas, nah, kelompok siapa yang siap ini? Siap, kelompok 1 siap, Bu. Semua harus siap. Mantap. Kalau begitu, kita akan ada 2 kelompok yang akan presentasi hari ini, ya. Kelompok 1 sama kelompok berapa? Siap semua memang kelompok. Oke. Kalau 1 dengan tugasnya, Bu, ada sesi tanya jawabnya ini, Bu. Iya, betul. Oke, mau bicara, Kang. Jadi, presentasi dilakukan waktu, kemudian ada sesi tanya jawab. Setiap kelompok di 2 penanggap, ya, minimal 2 penanggap. Jadi kalau ada membawakan materi, artinya ada 6 orang penanggap. Gitu. Nanti setelah kelompok 1 selesai, langsung lanjutkan dengan kelompok 2, ya. Ada yang mau ditanyakan tentang mekanisme diskusi kita hari ini? Tidak ada? Kalau begitu, waktu dan tempat disilahkan kepada kelompok 1. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FHMH selaku dosen pembimbing pendidikan Pancasila serta teman-teman yang saya banggakan. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kepada kita semua.
Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada diskusi kita akan mengangkat topik mengenai konsep sebagai sistem etika. Akan membimbing jalannya diskusi kali ini. Adapun rangkaian pada diskusi kali ini yaitu pembukaan dan sesi tanya jawab. Saya akan memperkenalkan teman kelompok saya yaitu Fadila Fari, Andi Septianto Purnama Rosa, Prianti, Yusmayani, Andi Audia, Ashar Arifuddin, Citra Fausia Rizal. Kita langsung saja masuki acara pertama yaitu pembukaan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya penyajian materi saya persilakan kepada saudara Andi Septianto. Saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pengertian etika. Istilah etika berasal dari bahasa Yunani yaitu ethos yang artinya tempat tinggal yang biasa. Secara etimologis, etika tentang segala bisa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Next. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang kedua, yang akan membacakan materi kepada saudari Andi Audia. Saya persilahkan. Terima kasih kesempatannya. Berikutnya aliran-aliran etika. Ada beberapa aliran dalam bidang filsafat, yaitu yang pertama etika keutamaan atau etika kebijakan. Etika kebijakan ialah teori keutamaan, artinya mempelajari tentang perbuatan itu baik atau buruk. Yang kedua ada etika teologi, ialah teori bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dengan kewajiban. Etika teologis ini menganggap nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Yang terakhir ada etika deontologis, ialah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih. Yang ketiga, etika Pancasila yang dibawakan pada saudari Citra Fausia Rizal. Saya persilakan. Etika bang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila, nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, dan nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya. Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas, mendekatkan diri manusia kepada sang penciptaan, kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan, cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesedihan membantu kesulitan orang lain. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik. Selanjutnya Fadila Fahri. Silakan.
Terima kasih moderator. Selanjutnya urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama, banyaknya kasus korupsi yang menggara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, masih terjadinya aksi teror mengatasnamakan agama sehingga dapat merusak semangat toleransi antar umat beragama dan meluluhlantakkan semangat persatuan atau mengancam disintegrasi bangsa. Yang ketiga, masih terjadinya pelanggaran hak asasi manusia dalam kehidupan bernegara. Yang keempat, senjangan antara kelompok masyarakat kaya dan miskin masih menandai kehidupan masyarakat Indonesia. Yang kelima, ketidakadilan hukum yang masih mewarnai proses peradilan di Indonesia, seperti putusan bebas bersyarat atas pengedar narkoba asal Australia. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Selanjutnya sumber historis dibawakan oleh Jusma. Baiklah, saya akan melanjutkan yaitu sumber historis tentang Pancasila sebagai sistem etika. Itu pada zaman Orde Lama, Pancasila sebagai sistem etika masih berbentuk sebagai filosofi Grundslag atau Weltanschauung, yang artinya nilai-nilai Pancasila belum ditentukan, tetapi nilai-nilai moral telah terdapat pandangan hidup masyarakat. Masyarakat dalam masa Orde Lama telah nilai-nilai kemandirian bangsa yang oleh Presiden Soekarno disebut dengan istilah berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Pada era reformasi, pada zaman Orde Baru, Pancasila sebagai sistem etika disosialisasikan melalui penataran dan diinstitusionalkan dalam wadah BP7. Ada banyak butir Pancasila yang dijabarkan dari kelima sila Pancasila hasil temuan dari para peneliti. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem etika tenggelam dalam hiruk-pikuk perebutan kekuasaan yang menjurus kepada pelanggaran etika politik. Salah satu bentuk pelanggaran etika politik adalah abuse of power, baik oleh penyelenggara negara di legislatif, eksekutif, maupun yudikatif. Penyalahgunaan kekuasaan atau kewenangan inilah yang menciptakan korupsi dari berbagai kalangan penyelenggara negara. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Ismayani. Next. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber sosiologis etika Pancasila berbentuk kearifan lokal. Contoh, Minangkabau dalam hal bermusyawarah memakai prinsip bulat kata oleh mufakat. Next. Baik, saya akan lanjutkan yaitu sumber politis Pancasila sebagai sistem etika. Sumber politis Pancasila sebagai sistem etika terdapat dalam norma dasar, sumber penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hans Kelsen mengatakan bahwa teori hukum itu suatu norma yang berbentuk piramida. Norma yang lebih rendah memperoleh kekuatannya dari suatu norma yang lebih tinggi. Semakin tinggi suatu norma, akan semakin abstrak sifatnya, dan sebaliknya, semakin rendah kedua norma. Pancasila sebagai etika merupakan norma tertinggi yang sifatnya abstrak, sedangkan perundang-undangan merupakan norma yang ada di bawahnya bersifat konkret. Etika
politik mengatur perilaku politikus, berhubungan juga dengan institusi sosial, hukum, kultur, struktur sosial, politik, dan ekonomi. Etika politik memiliki 3 dimensi, yaitu tujuan, sarana, dan si politik itu sendiri. Baik, terima kasih. Itulah tadi materi kita. Baiklah, kita mulai saja. Saya ke sesi tanya jawab. Jadi untuk kelompok 2, silakan raise hand yang ingin bertanya. Seperti baik, kelompok 2. Silakan raise hand yang ingin bertanya. Baik, Saudari Yunita, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Pertanyaan saya adalah, menurut Anda, bagaimana cara mengatasi ketidakadilan hukum di Indonesia yang cenderung tumpul ke atas dan runcing ke bawah? Terima kasih. Baik, terima kasih. Selanjutnya, Indasari Kesandewa. Silakan. Baik, saya persilakan untuk Saudara Ray. Oke, terima kasih. Apa peran dari Pancasila? Apa peran Pancasila dari di 5 urgensi yang disebutkan sebelumnya? Baik, terima kasih. Selanjutnya, Saudara Amrian Aryanova, silakan. Saudara Amrian. Saudara.
Saudara Merian. Bermasalah karena audionya. Oh iya. Kita langsung saja ke Saudari Wanda Sri Rahma. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana perwujudan Pancasila jika dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai etika? Terima kasih. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Yunita. Yaitu menurut Anda bagaimana cara mengatasi ketidakadilan hukum di Indonesia yang cenderung tumpul ke atas, runcing ke bawah? Jawabannya itu selalu dalam memaksimalkan kembali fungsi aparat penegakan hukum dan memperberat hukuman bagi koruptor dan penerima suap ke semua aparat negara yang terbukti melakukan korupsi dan menerima suap. Dan setiap warga negara juga wajib menaati Undang-Undang Dasar Pasal 28 Ayat 1. Apakah sudah jelas, Saudari Yunita? Saudara Yunita, apakah sudah jelas?
Dari Nita. Katanya sudah jelas. Karena kan jaringannya jelek. Saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Andrian. Sebutkan tentang bagaimana memberantas teroris yang meresahkan negara, dan juga apakah hukum dari teroris dan hukum yang menyangkut tentang korupsi di Indonesia menurut Anda. Pada tingkat nasional, Indonesia memiliki strategi komprehensif dalam penanggulangan terorisme yang mengkombinasikan hard and soft approach. Dalam kaitannya dengan hard approach, Indonesia telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang penanggulangan terorisme dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan lebih lanjut dalam rangka penguatan upaya penanggulangan pendanaan terorisme. Indonesia juga telah mengesahkan peraturan bersama tentang pencantuman identitas orang dan korporasi dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris dan pemblokiran secara serta-merta atas dana milik orang atau korporasi yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris. Saudara Andrian, apakah Saudara Amrian? Jelek jaringannya. Oh iya. Terima kasih. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Wanda, yaitu bagaimana wujudnya Pancasila jika dikaitkan dengan konteks Pancasila sebagai sistem sebagai etika. Perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila adalah Pancasila menyajikan nilai sebagai landasan etika dalam kehidupan. Sebagai contoh, melalui nilai ketuhanan, bangsa Indonesia didorong untuk saling menghargai antar umat beragama. Sementara melalui nilai kemanusiaan, kita didorong untuk meninggalkan sikap diskriminatif. Pancasila merupakan panduan bagi bangsa Indonesia. Melalui Pancasila, kita belajar untuk menghidupi nilai-nilai luhur yang telah mengakar kuat dalam sejarah kita. Nilai-nilai tersebut adalah nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, bagaimana saudari Wanda? Apakah jawabannya sudah cukup? Ya, sudah jelas. Terima kasih. Terima kasih.
melanjutkan materi tadi. Baik, saya akan melanjutkan materi yang tadi sempat terhenti, yaitu dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Pancasila sebagai sistem etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan juga keadilan. Next. Next. Satu, argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem etika. Beberapa argumen tentang dinamika Pancasila beberapa argumen tentang dinamika Pancasila sebagai sistem dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan demokrasi. Pelan-pelan, Yunita. Ya, lanjut. Lanjut, Yunita, tapi pelan-pelan saja. Yang pertama, pada zaman Orde Lama, pemilu diselenggarakan dengan semangat demokrasi yang diikuti banyak sekali partai politik, tetapi dimenangkan 4 partai politik, yaitu Partai Nasional Indonesia atau PNI, Partai Muslim Indonesia atau PARMUSI, Partai Nahdlatul Ulama atau PNU, dan Partai Komunis Indonesia atau PKI. Yang kedua, pada zaman Orde Baru, sistem etika Pancasila diletakkan dalam bentuk penataran keempat. Pada zaman Orde Baru itu pula muncul manusia Indonesia seutuhnya sebagai cerminan manusia yang perilaku dan berakhlak mulia sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Manusia Indonesia seutuhnya dalam Orde Baru artinya manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang secara kodrati bersifat monodualistik, yaitu makhluk rohani sekaligus makhluk jasmani dan makhluk individu sekaligus makhluk sosial. Next. Yang ketiga, ada sistem etika Pancasila pada era reformasi tenggelam dalam euforia demokrasi. Namun seiring dengan perjalanan waktu, disadari bahwa demokrasi tanpa dilandasi sistem etika politik akan menjurus pada penyalahgunaan kekuasaan serta menghalalkan segala cara mencapai tujuan. Sofyan Effendi, Rektor Universitas Gajah Mada dalam sambutan pembukaan Simposium Nasional Pengembangan Pancasila sebagai Paradigma Ilmu Pengetahuan dan Pembangunan Nasional
mengatakan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot, semakin hanyut dalam arus konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan ketamakan karena bangsa Indonesia tidak mengembangkan blueprint yang berakar pada sila ketuhanan yang Maha Esa. Terima kasih, saya kembali. Baik, terima kasih. Terima kasih. Argumen tentang tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Hal berikut ini dapat menggambarkan beberapa bentuk tantangan terhadap sistem etika Pancasila. Yang pertama, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Lama berupa sikap otoriter dalam pemerintahan, sebagaimana yang tercermin dalam penyelenggaraan negara yang menerapkan sistem demokrasi terpimpin. Hal tersebut sistem etika Pancasila yang lebih menonjolkan semangat musyawarah untuk mufakat. Yang kedua, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada zaman Orde Baru terkait dengan masalah NKK, nepotisme, kolusi, dan korupsi yang merugikan penyelenggaraan negara. Hal tersebut tidak sesuai dengan keadilan sosial karena nepotisme, kolusi, dan korupsi hanya menguntungkan segelintir orang atau kelompok tertentu. Yang ketiga, tantangan terhadap sistem etika Pancasila pada era reformasi berupa euforia kebebasan berpolitik sehingga mengabaikan norma-norma moral. Misalnya, munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan berdemokrasi. Terima kasih. Saya Baik, selanjutnya yaitu Devi Anggraini. Silakan. Oke. Dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Yang beresensi Pancasila sebagai sistem etika. Hakikat Pancasila sebagai sistem etika terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu sila ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai penjamin prinsip-prinsip moral. Yang kedua, hakikat sila kemanusiaan terletak pada actus human, yaitu tindakan manusia yang mengandung implikasi dan konsekuensi moral yang dibedakan dengan actus homini, yaitu tindakan manusia yang biasa. Yang ketiga, yaitu hakikat sila persatuan terletak pada kesediaan untuk hidup bersama sebagai warga bangsa yang mementingkan masalah bangsa di atas kepentingan individu atau kelompok. Yang keempat, hakikat kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah untuk mufakat. Yang kelima atau yang terakhir yaitu hakikat sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia merupakan perwujudan dari sistem etika yang tidak menekankan pada kewajiban semata atau deontologis atau menekankan pada tujuan belaka atau teleologis, tetapi lebih menonjolkan keutamaan atau virtu etik yang terkandung dalam nilai keadilan itu sendiri. Sekian. Baik, selanjutnya yaitu maaf urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Hal-hal yang penting sangat urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem etika meliputi hal-hal sebagai berikut. Pertama, meletakkan sila-sila Pancasila sebagai sistem etika berarti Pancasila sebagai moral dan generasi bagi penentu sikap, tindakan, dan keputusan yang diambil setiap warga negara. Kedua, Pancasila sebagai sistem etika memberi guidance bagi setiap warga negara sehingga memiliki orientasi yang jelas dalam tata pergaulan baik lokal, nasional, regional, maupun internasional.
Ketiga, Pancasila sebagai sistem etika dapat menjadi dasar analis sebagai berbagai kebijakan yang dibuat oleh penyelenggara negara sehingga tidak keluar dari semangat negara kebangsaan yang berjiwa Pancasila. Keempat, nilai yang berkembang dalam kehidupan masyarakat sebagai dampak globalisasi yang memengaruhi pemikiran warga negara. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Itu dia penyampaian materi dari kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Teman-teman yang ingin bertanya silakan aktifkan fitur. Baik, Amira Dwi Fajar, persilahkan. Terima kasih atas jadi tadi kan ada argumen tantangan Pancasila sebagai sistem etika. Andi Maaf, bisa diulangi. Oh. Bisa diulangi tadi pertanyaannya? dengar nggak sih suara saya? Iya, dengar. Jadi kan tadi itu ada tentang apa ya tadi? Argumen tentang tantangan Pancasila yang ketiga itu. Kan misal munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan kebebasan demokrasi. Pertanyaan saya, jadi bagaimana jika anarkisme itu tidak terjadi bukan karena memaksakan kehendak, Mungkin diketiknya saja Amira pertanyaannya karena tidak jelas.
Baik, sampai bisa jadi dengar suaraku? Lagi. Oke. Terima kasih atas kesempatannya. Tadi penjelasan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Pertanyaan saya, mengapa Pancasila sebagai sistem etika itu diperlukan dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara? Selanjutnya Saudari Nurul Hanifah. Silakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Pertanyaan saya yaitu tadi dijelaskan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme. Jadi, menurut pendapat kalian, bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi hal tersebut sesuai dengan Pancasila sebagai sistem etika? Baik, terima kasih. Andi Audia Asar, silakan. Terima kasih. Saya ingin bertanya perwakilan dari kelompok 1. Apa tantangan terbesar Pancasila sebagai sistem etik? Terima kasih. Perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi, yaitu penyalahgunaan kekuasaan, dapat diminimalkan. Untuk Saudara Rosaldi, apakah sudah jelas? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Nurul Hanifah.
yaitu tadi dijelaskan bahwa moral bangsa semakin hari semakin merosot dan semakin hanyut dalam arus konsumerisme. Jadi menurut kalian bagaimana peran mahasiswa dalam menghadapi hal tersebut dengan memandang Pancasila sebagai sistem etika? Pengertian konsumerisme sendiri adalah paham terhadap gaya hidup yang senantiasa menganggap barang-barang mewah sebagai ukuran kebahagiaan, kesenangan, ketentraman, dan mendapatkan peran sosial dan status sosial di masyarakat, sehingga sikap ini dipandang dengan sifat yang tidak hemat. Cara untuk terhindar dari sifat konsumerisme ini yang pertama menabung, yang kedua membuat anggaran belanja, yang ketiga prioritaskan kebutuhan, yang keempat hindari pemakaian kartu kredit, dan yang kelima mulailah berinvestasi, kemudian cermatlah ketika membeli barang. Bagaimana? Apakah sudah puas? Baik, terima kasih atas jawabannya. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Andi Audia. Apakah tantangan terbesar Pancasila sebagai sistem etika? Tantangan Pancasila sebagai sistem etika dalam menghasilkan pemimpin yang demokratis dan amanah. Selain itu, pemahaman nilai-nilai dari sila-sila yang ada pada Pancasila terhadap masyarakat Indonesia harus diperdalam agar pemilihan pemimpin dapat sesuai dengan Pancasila sebagai pedoman bangsa yang demokratis dan amanah. Bagaimana, Audia? Iya, sudah. Terima kasih. Argumen tentang tantangan Pancasila ketiga itu munculnya anarkisme yang memaksakan kehendak dengan mengatasnamakan gedung yang berdemokrasi. Jadi bagaimana jika anarkisme itu terjadi bukan karena memaksakan kehendak, tetapi ada ketidakadilan di mana suara rakyat yang tidak didengarkan oleh pemerintah sehingga terjadinya aksi demokrasi. Apakah itu termasuk ke dalam argumen tentang Pancasila? Nah, mengenai dengan hal itu, seseorang anarkisme adalah seseorang yang tidak memahami bahwa negara itu adalah suatu, maaf saya ulang, mengenai dengan hal itu, seseorang anarkisme adalah seseorang yang hanya memahami bahwa negara itu adalah sebuah lembaga-lembaga yang menumbuh suburkan
penindasan terhadap sebuah kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka melakukan aksi demokrasi hanya untuk menuntut kebebasan dan keadilan, entah itu atas kehendak mereka sendiri atau mewakili suara rakyat. Tapi kalau aksi demokrasi yang dilakukan itu melewati batas dengan kekacauan, membuat kekacauan di mana-mana, dan menimbulkan kekerasan. Sebenarnya tidak salah melakukan atau mewakili suara rakyat, cuman cara yang dilakukan itu biasanya terkadang lewat batas. Jadi ini biasa menjadi tantangan dan hambatan dalam nilai-nilai Pancasila. Bagaimana Saudari Amira, apakah sudah jelas? Baik, saya tutup sesi tanya jawabnya. Mungkin saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulan yang dapat kami diambil dari diskusi ini yaitu Pancasila sebagai hukum etika adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, di dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia dalam aspek kehidupannya. Pentingnya Pancasila bagi sistem etika bagi bangsa negara Indonesia ialah menjadi rambu normatif untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara seperti korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan dapat diminimalisir. Sekian dari kelompok kami. Atas kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Wah. Halo. Ini kedengaran suara aku di sini hujan deras sekali. Halo. Kedengaran, Bu. Ya, Bu, kedengaran, Bu. Di sini hujan deras sekali di Petarani, ada yang di Petarani dan sekitarnya. Semangat tahu Adik, semuanya Adik. Saya senang sekali. Yunita bersemangat sekali suaranya. Mana Yunita? Oh, Yunita. Saya, Bu. Ya, makasih ya atas partisipasinya semua. Tadi itu saya sempat WA untuk ternyata untuk APN 1, tapi nyasar APN 1B. Saya pikir 1A. Mana komennya di 1A? Oh, astagfirullah, salah kirim, Kak. Maaf, nah. Ya, tadi kalau di 1A itu yang duluan presentasi kelompok 3 dan kelompok 4. Jadi jadwalnya minggu depan adalah kelompok 1 dan kelompok 2. Kemudian saya kasih tahu memang juga bahwa tugas akhirnya itu kan wawancara tokoh nasionalis gitu ya, yang tokoh Pancasilais maksud saya, yang ada kontribusinya, ada peran aktifnya terhadap lingkungan dan nilai-nilai Pancasila yang ada di situ. Jadi silakan juga teman-teman melakukan itu dan dibuat dalam bentuk video sehingga maksimalnya itu 10 menit. Jadi semua nanti bisa berkesempatan untuk mempresentasikan atau menayangkan video tugas akhirnya. Gitu ya. Misalnya nih, ada di kampungnya misalnya kepala desa gitu. Kepala desa yang awalnya misalnya desanya terpecah belah gitu. Ada pas beliaunya jadi kepala desa itu bisa mempersatukan masyarakat sehingga kan itu namanya perwujudan dari sila ketiga Persatuan Indonesia.
Nah, itu bisa Anda komentari tuh, Anda wawancarai, misalnya, Pak, kenapa kita kita tergerak seperti itu? Mau menyatukan masyarakat, apa gunanya untuk kita, gitu, apa untuk masyarakat, seperti itu. Dan sebagainya, dan seterusnya. Jadi seperti itu tugas akhirnya nanti teman-teman bikin yang baik, bikin yang terbaik, karena ini adalah nilai finalnya teman-teman, ya. Nilai paling besar dari komponen yang ada untuk penilaian. Ya, saya kira gitu ya. Ada yang mau ditanyakan? Oke, kalau gitu, ayo kita foto dulu deh. Mana kameranya, aktifkan dulu. Bu, mau bertanya, Bu. Kenapa? Yang itu yang tugas final, Bu. Dapat kalau guru PKN. Siapa yang... Halo? Halo, Ibu. Ya, Mbak Jusma. Mana gambarmu, Jusma Yani? Hari ini hujan. Sebenarnya sementara berlangsung ini. Ya, kenapa Jusma? Yang itu yang tugas final, Bu. Kenapa, Ki? Bisa guru PKN saja yang diwawancara. Guru apa? PKN. Siapapun sebenarnya boleh. Yang jelas ada yang nampak pada nilai-nilai Pancasila. Seperti itu. Jadi ya kalau misalnya lihat, misalnya dia suka apa ya? Apa nih namanya, bisa perwujudan sila pertama misalnya, dia lakukan perwujudan sila kedua, sila ketiga, kayak tadi yang saya kasih contoh, bahwa misalnya ada kepala desa kah, atau ada tokoh masyarakat kah, gitu ya, yang bisa menyatukan masyarakat yang terpecah belah sehingga bersatu kembali. Nah, itu artinya kan perwujudan nilai nasionalisme, nilai Pancasila gitu, sehingga bisa dikategorikan sebagai tokoh Pancasilais. Sebentar kita berperan sebagai pengajar, seperti itu, Jusma. Oke. Oke, kita foto dulu. Satu, dua. Mana anunya, gambarnya semua ini? Kenapa alisnya jadi kelihatan nih? Nah, dede. Mana Andi Septianto, mana Andi Audiasa Ashar, mana Fadilah, mana Wanda, mana Nur Hadis, mana Wanda. Satu, dua, tiga. Oke. Thank you semua atas partisipasinya. Thank you atas kehadirannya teman-teman. Insya Allah kita bertemu pekan depan ya. Faisal, nanti laporkan ke saya siapa yang tidak hadir, Dik. Bu. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu.